Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini yang beranggotakan Jihan Khotifa Subuktigai, Alfrida Putri Atmaja, dan Anissa Nurul Fadilah. Di sini kami akan menjelaskan tentang permasalahan bahasa disfasia dan gagap pada anak. Yuk kita simak. Halo semuanya, perkenalkan saya Alfrida Putri Atmaja, NIM 203 1310663. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan bahasa disfasia dan gagap pada anak. Pengertiannya yaitu gangguan spesifik pada perkembangan syaraf anak yang menyebabkan anak tersebut mempunyai keterbatasan dalam berkomunikasi, sehingga dalam hal ini anak itu susah untuk ekspresif atau mengutarakan apa yang dia rasakan kepada orang lain, dan juga reseptif, yaitu susah memahami informasi yang disampaikan orang lain kepadanya, sehingga anak merasa takut, merasa malu untuk berteman dengan orang lain, sehingga tidak bisa menjalin sosialisasi, maksudnya menjalin komunikasi dan bersosialisasi dengan orang lain atau teman sebayanya. Kemudian disfasia ini sendiri termasuk gangguan berbahasa atau language disorder, sehingga menyebabkan anak menjadi speech delay atau juga speech disorder, yaitu speech delay sendiri artinya keterlambatan bicara dan bahasa pada anak yang tidak sesuai dengan usia perkembangannya. Jadi biasanya ini terlihat saat anak usia 12 bulan atau 1 tahun. Dalam hal ini anak biasanya itu dalam usia 12 bulan sudah bisa mengucapkan 1-12 suku kata, seperti aku mau minum susu atau aku mau ikut ibu pergi ke pasar dan lain-lain. Jadi apabila anak ini belum bisa mengucapkan 1-20 suku kata dalam usia 12 bulan ini, maka anak dikatakan dengan speech delay atau keterlambatan bicara. Kemudian yang kedua ada speech disorder, yaitu anak kesulitan membentuk bunyi bahasa. Jadi anak itu merasa sulit untuk membentuk kata-kata yang ia ingin ungkapkan kepada orang lain. Jadi kadang mau minta susu cuma nunjuk aja, nggak mau bilang minum susu, enggak. Jadi dia cuma bisa nunjuk aja karena dia belum bisa merangkai kata atau merangkai bunyi kata yang untuk meminta sesuatu, sehingga anak menjadi sulit mengungkapkan dalam bentuk bahasa. Kemudian gangguan bahasa ini dikarenakan adanya permasalahan pada perkembangan otaknya. Kemudian faktor yang menyebabkan disfasia, yang pertama yaitu faktor genetik atau keturunan. Semua orang pasti mempunyai orang tua. Dalam diri orang tua tersebut pasti akan menurun di anaknya, termasuk penyakit. Kalau di ilmu kedokteran atau biologi ini, penyebab disfasia sendiri yaitu karena mutasi gen GRN yang diturunkan pada kromosom autosomal itu lebih dominan, jadi lebih banyak, sehingga menyebabkan disfasia pada anak. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini adalah faktor eksternal, jadi di luar dari diri kita. Contohnya karena anak terkena paparan teknologi dari TV, gadget, laptop, dan lain-lain. Dalam hal ini seperti anak terlalu sering menonton di gadget misalnya, itu anak terlalu fokus, sehingga terkadang jika dipanggil oleh orang tuanya itu tidak terdengar, sehingga anak menjadi kurang merespon dalam panggilan itu. Akibat terlalu fokus dalam melihat gadget dan lain-lain itu, latihan bicara anak jarang terlatih, sehingga mengakibatkan anak susah diajak berkomunikasi dengan baik. Kemudian yang ketiga, faktor prenatal, yaitu faktor ketika ibu sedang mengandung atau sedang hamil. Yang pertama ada anemia pada ibu hamil, dikarenakan ibu itu kurang gizi dan zat besi. Karena anemia, kekurangan darah itu menyebabkan oksigen yang menyalur di otak anak itu tidak berkembang maksimal, sehingga menyebabkan anak disfasia karena
perkembangan otaknya tidak berkembang dengan maksimal. Kemudian yang kedua, eklamsia. Ini ditandai dengan hipertensi pada ibu hamil atau darah tinggi. Hal ini bisa timbul dengan kejang-kejang dan koma. Jadi aliran darah ini menurun pada plasenta dan juga akan mempengaruhi perkembangan otak anak di dalam kandungan, dikarenakan otak anak kekurangan oksigen akibat ibunya tadi kejang dan koma. Itu sangat berbahaya bagi perkembangan otak anak. Kemudian yang ketiga, pendarahan saat hamil. Pendarahan saat hamil ini hampir sama dengan anemia, sehingga ibu terlalu banyak mengeluarkan darah sehingga menyebabkan dalam diri ibu itu kekurangan darah, sehingga itu sangat mempengaruhi oksigen yang menyalur di otak anak, sehingga perkembangan otak anak menjadi terganggu dan tidak berkembang maksimal. Kemudian ada yang keempat, faktor natal, yaitu faktor yang setelah anak lahir. Yang pertama yaitu bayi berat badannya rendah dikarenakan dismaturitas, yaitu keadaan yang mengganggu pertukaran zat antara ibu dan janin, sehingga kebutuhan oksigen dan glukosanya itu tidak terpenuhi dengan baik. Hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan otak anak, sehingga lagi-lagi otak anak tidak tercukupi oksigen dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu asfiksia neonatrum, yaitu kegagalan bernafas secara spontan dan teratur atau segera dan beberapa saat sudah lahir. Jadi dalam hal ini anak itu tidak bisa bernafas dengan lancar, jadi anak itu megap-megap gitu, dan itu sangat berpengaruh dalam perkembangan otaknya, lagi-lagi karena kekurangan oksigen. Kemudian persalinan melalui tindakan, yaitu persalinan selain dengan normal seperti operasi. Terkadang operasi itu juga adanya mengalami pendarahan yang sangat banyak, sehingga terdapat gangguan aliran darah. Dalam hal itu gangguan transfer glukosa dan oksigen menuju otak anak itu menjadi berkurang dan tidak bisa berkembang maksimal. Dapat disimpulkan dalam hal ini lagi-lagi semuanya itu karena kekurangan oksigen di dalam perkembangan otaknya yang menyebabkan rusaknya syaraf anak sehingga menjadi anak disfasia. Kemudian yang kelima ada faktor postnatal, yaitu faktor setelah lahir anak, setelah beberapa lahir lama. Yang pertama yaitu kejang demam atau kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Jadi bisa dikatakan anak itu seperti mengalami step anak pada biasanya itu kejang-kejang. Biasanya terjadi pada usia 6 bulan sampai 5 tahun. Demam disertai kejang ini menyebabkan peningkatan konsumsi energi sehingga kekurangan glukosa dan oksigen yang berpengaruh dengan perkembangan otak. Lagi-lagi semua penyebab disfasia ini dapat disimpulkan semuanya ternyata dikarenakan anak itu kekurangan oksigen dari dalam otaknya, sehingga otaknya tidak berkembang dengan maksimal. Gagap atau stuttering adalah gangguan bicara di mana kemampuan berbicara anak itu tidak lancar, dengan repetisi berlebihan dari suaranya, berlebihan dari kata-katanya, berlebihan dari frasanya, dan juga ada break saat dia berbicara atau jeda. Contohnya, mau bilang saya senang bertemu dengan kamu, dia bilang saya senang bertemu dengan kamu. Kemudian ada juga Toto tadi aku ikut ibu pergi ke pasar. Kemudian ada juga yang pakai jeda.
tadi aku makan ayam goreng. Seperti itu. Jadi anak didiagnosa anak gagap itu dari kurangnya kelancaran berbicara yang tidak sesuai dengan usia anak. Jadi jika ingin mendeteksi anak itu gagap atau tidak, yaitu kita bisa lihat perkembangan bahasanya dari usia 3-5 tahun. Dan kemudian apabila di usia tersebut anak susah mengutarakan keinginannya padahal dia tidak dalam keadaan takut, itu maka orang tua harus segera konsultasi dengan dokter untuk mengatasi apa yang terjadi dengan anak tersebut, karena anak tidak bisa mengutarakan apa yang dia inginkan, atau juga bisa jadi anak itu gagap dalam berbicara. Kemudian faktor yang menyebabkan gagap pada anak. Yang pertama, gangguan perkembangan motorik. Maksudnya ini adalah adanya kesulitan kendali dalam motorik berbicara. Dalam hal ini dikarenakan anak tersebut kurang diajak berkomunikasi dengan orang tuanya, sehingga motorik bicara anak ini tidak bisa berkembang dengan baik, sehingga dapat menyebabkan anak ini menjadi gagap dan kurang lancar dalam berbicara. Seperti zaman sekarang pun ini, anak bayi saja sudah diberikan HP atau gadget oleh orang tuanya karena agar anak itu tenang. Namun hal itu sangat berpengaruh buruk pada anak, sehingga anak menjadi kurang aktif dalam berbicara dan juga tidak bisa berkomunikasi dengan baik karena terlalu banyak menonton HP. Jadi sebagai orang tua, kita harus sering mengajak anak berkomunikasi dan berbicara agar motorik bicara anak ini dapat berjalan dengan baik dan tidak mengganggu perkembangan bahasanya. Kemudian yang kedua, faktor genetik atau disebabkan karena keturunannya. Jadi adanya kelainan genetik pada pusat bahasa anak. Dalam hal ini biasanya apabila orang tuanya itu gagap, bisa jadi anaknya juga ikut gagap. Kemudian yang ketiga, adanya reaksi stres. Reaksi stres sendiri ini adalah anak gagap karena ia merasa takut dan tertekan, sehingga anak sulit untuk membicarakan atau mengutarakan apa yang dia rasa karena dirinya itu sangat tertekan, sehingga mau bicara itu anak menjadi gitu karena dia merasa takut mau berbicara tentang yang dia rasa. Kemudian yang keempat ada neurogenik, yaitu akibat kecelakaan yang mengganggu atau yang terlibat dalam gangguan kemampuan bicaranya. Jadi misalnya kecelakaan merusak syaraf yang ada di otak ini, syaraf bahasanya, sehingga anak menjadi gagap dalam berbicara. Dalam hal ini perlu diperhatikan oleh orang tuanya untuk sering-sering mengajak berkomunikasi anaknya. Kemudian untuk ciri-ciri dan karakteristik gagap yaitu yang pertama, repetisi dari suara-suara dan suku kata. Yang kedua, perpanjangan pada suara-suara tertentu. Yang ketiga, penyisipan suara-suara yang tidak tepat. Yang keempat, kata-kata yang terputus, seperti adanya jeda di antara kata-kata yang diucapkan. Kemudian yang kelima, hambatan dalam berbicara. Yang keenam, circumlocution, yaitu substansi kata-kata alternatif untuk menghindari kata-kata yang bermasalah. Kemudian yang ketujuh, tanpa adanya tekanan fisik ketika mengucapkan kata-kata. Kemudian yang terakhir, repetisi dari kata yang terdiri dari kata tunggal. Misalnya, saya senang bertemu Anda. Untuk selanjutnya, yaitu ciri-ciri dan karakteristik disfasia pada anak. Usia 1 tahun, anak belum bisa mengucapkan kata spontan yang bermakna seperti mama dan papa. Kemampuan bicara reseptif sudah baik, tapi kemampuan bicara ekspresif mengalami keterlambatan. Karena organ bicara sama dengan organ untuk makan, maka biasanya anak ini mempunyai masalah dengan makan atau menyedot susu dari botol. Kemampuan bicara reseptif yaitu kemampuan menangkap pembicaraan orang lain, sedangkan kemampuan bicara ekspresif yaitu kemampuan menyampaikan suatu maksud. Selanjutnya, keterlambatan bicara menurut Widodo Judarwanto.
pada usia 4-6 bulan tidak menirukan suara yang dikeluarkan oleh orang tuanya. Pada usia 6 bulan belum tertawa atau berceloteh. Kemudian untuk usia 8-10 bulan, usia 8 bulan tidak mengeluarkan suara yang menarik perhatian. Pada usia 10 bulan belum bereaksi ketika dipanggil namanya. Anak pada usia 9-10 bulan tidak memperlihatkan emosi seperti tertawa atau menangis. Kemudian pada usia 12-15 bulan, 12 bulan belum mampu mengeluarkan suara. Anak pada usia 12 bulan tidak menunjukkan usaha berkomunikasi bila membutuhkan sesuatu. Usia 15 bulan belum mampu memahami arti kata tidak boleh. 15 bulan belum dapat mengucapkan 1-3 kata. Kemudian usia 18-24 bulan. Pada usia 18 bulan belum dapat mengucapkan 6-10 kata, tidak menunjukkan ke sesuatu yang menarik perhatian. Usia 18-20 bulan tidak dapat menatap mata orang lain dengan baik. Usia 21 bulan belum mampu mengikuti perintah sederhana. Pada usia 24 bulan belum mampu merangkai 2 kata menjadi kalimat. Pada usia ini juga belum dapat meniru tingkah laku atau kata-kata orang lain. Pada usia 24 bulan tidak mampu menunjukkan anggota tubuhnya bila ditanya. Kemudian untuk usia 30-36 bulan. Pada usia 30 bulan tidak dapat dipahami oleh anggota keluarganya. Pada usia 36 bulan tidak menggunakan kalimat sederhana, pertanyaan, dan tidak dapat dimengerti oleh orang lain selain anggota keluarga. Kemudian pada usia 3-4 tahun. Usia 3 tahun tidak bisa mengucapkan kalimat. Usia 3,5 tahun tidak dapat menyelesaikan kata. Kemudian pada usia 4 tahun masih gagap dan tidak dimengerti secara lengkap. Pada poin selanjutnya itu ada pendampingan pada gangguan disfasia maupun pada gangguan gagap. Yang pertama ada pendampingan pada gangguan disfasia ini terbagi atas 2, yaitu pendampingan melalui dokter maupun pendampingan melalui orang tua, lingkungan sekitar maupun pengasuh anak. Pendampingan melalui dokter. Pada pendampingan ini dokter merupakan salah satu alternatif terpenting pada pendampingan gangguan disfasia ini maupun pendampingan yang lain, terutama pada pendampingan disfasia ini. Pada pendampingan ini dokter memberikan obat untuk memperbaiki sel-sel yang rusak pada pusat bicara anak, contohnya pada lidah ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya setelah itu dokter akan melihat fungsi bicara anak apakah normal ataukah tidak, contohnya seperti pita suara anak, lidah anak, lidahnya normal atau tidak, contohnya seperti lidahnya tuh pendek atau memang normal. Dan yang selanjutnya mungkin mungkin anak memiliki kelainan pada bibirnya, mungkin bibirnya sumbing atau lain-lainnya. Setelah penanganan itu, maka dokter akan melakukan penanganan selanjutnya, yaitu dokter melakukan terapi bicara ataupun terapi bicara. Pada terapi ini, dokter melatih otot bicara anak, contohnya menstimulasi anak untuk menyedot, meniup, menggerakkan lidah ke kiri dan ke kanan. Yang selanjutnya mungkin dokter menstimulasi anak untuk menirukan bunyi maupun kata baru atau kalimat. Yang selanjutnya pendampingan orang tua, lingkungan sekitar maupun pengasuh anak. Pada pendampingan ini tidak kalah penting karena orang tua, lingkungan sekitar, dan pendamping anak, pengasuh anak merupakan lingkungan terdekat anak yang dapat menstimulasi ataupun yang dapat menangani gangguan disfasia ini dengan cara, contohnya yang pertama, cari tahu, orang terdekat mencari tahu apa yang disukai oleh anak. Contohnya anak suka menonton, maka orang sekitar mencari tahu bahwasanya anak menyukai tontonan yang dapat menstimulasi komunikasi anak atau menambah
kosakata pada anak. Yang kedua, orang tua atau sekitar membuat target, yaitu membuat target pada anak. Jika pada anak belum mampu melakukan komunikasi, maka orang tua membuat target. Contohnya mengajak anak untuk menunjuk ataupun berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh. Contohnya menunjuk ataupun menggunakan lirikan mata ataupun kepalanya menunjuk sesuatu dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada evaluasi kemampuan anak atau kembangkan kemampuan bahasa komunikasi anak. Misalnya anak telah mampu menunjuk ataupun menggerakkan matanya ke kanan dan ke kiri ataupun menggerakkan mata sesuai tujuan yang diinginkan anak, maka orang tua kembangkan lagi bagaimana sih mengajak anak untuk menunjuk tetapi dengan berkomunikasi. Contohnya dengan komunikasi lisan. Contohnya anak menunjuk makanan itu, menunjuk makanan itu, maka anak dapat menunjuk dan kemudian anak akan bilang bahwa mama aku mau itu, ataupun mau permen itu, mama aku mau permen itu, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu hal yang tak kalah penting dari dari penanganan selanjutnya yaitu konsisten yang dilakukan oleh orang tua, lingkungan sekitar maupun pengasuh anak. Konsisten dalam mengajarkan anak komunikasi, konsisten dalam menstimulasi kemampuan komunikasi anak, kosakata anak itu dikembangkan lagi atau konsisten dalam hal itu. Yang selanjutnya adalah pendampingan gangguan gagap. Pada pendampingan gangguan gagap ini terbagi atas dua pendampingan. Yang pertama pendampingan melalui dokter, dan yang kedua pendampingan melalui orang tua, lingkungan sekitar ataupun pengasuh anak. Yang pertama pendampingan melalui dokter. Pendampingan melalui dokter merupakan pendampingan salah satu alternatif yang penting pada pendampingan ini. Yang pertama dokter melakukan terapi bicara yang mana pada pendampingan ini dokter melakukan pemeriksaan fisik pada anak, seperti dokter melihat lidah anak apakah normal ataukah tidak, seperti mungkin lidah anak pendek ataupun tidak. Yang kedua, dokter melakukan evaluasi pertumbuhan dan perkembangan anak, yang mana pertumbuhan pada anak yaitu apakah kosakata pada anak sudah memenuhi standar ataukah belum. Contohnya seperti anak pada usia 4-5 tahun yang seharusnya memiliki 1.500 kata atau bahkan lebih. Jadi di sini dokter melihat kembali apakah pertumbuhan pada anak ini normal atau tidak, ataukah memenuhi standar atau tidak. Yang kedua adalah dokter melihat perkembangan pada anak, yaitu dokter melihat peningkatan fungsi dan struktur organ bicara pada anak. Seperti contohnya pada anak usia 4-5 tahun seharusnya anak memiliki 1.500 kata, dan pada usia itu juga anak mulai bercerita atau menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi pada dirinya untuk diceritakan. Jadi di sini dokter melihat apakah anak telah mampu atau telah memenuhi standar-standar tersebut. Yang selanjutnya yaitu dokter melakukan pemeriksaan psikologis, yang mana pada pemeriksaan psikologis ini dokter melihat apakah anak memiliki trauma ataupun apakah anak pernah stres yang berlebihan yang diakibatkan karena anak dikekang, ditekan, dibully, ataupun mungkin anak dipaksa untuk berbicara di depan umum yang menjadikan anak memiliki trauma tersebut. Yang selanjutnya yaitu pendampingan melalui orang tua, lingkungan sekitar ataupun pengasuh anak. Pada pendampingan ini tidak kalah penting dengan pendampingan yang dilakukan oleh dokter, karena orang-orang tersebut karena mereka tersebut adalah orang-orang yang berada di lingkungan anak atau orang-orang yang memang ada di sekitar anak, yang menjadi acuan anak atau yang dapat menstimulasi
perkembangan anak. Yang pertama, mungkin orang tua selalu atau mungkin orang tua harus mengajari anak atau rutin mengajari anak dalam berbicara ataupun berkomunikasi. Yang selanjutnya yaitu diupayakan untuk orang tua selalu berbicara tenang dan jangan emosian. Dan juga orang tua harus membiarkan anak untuk berbicara sampai tuntas, jangan dipotong-potong yang akan mengakibatkan anak malas untuk berbicara lagi gitu. Yang selanjutnya yaitu orang tua juga harus menghindari perkataan-perkataan tertentu yang mengakibatkan anak down ataupun mengakibatkan anak putus asa. Contohnya seperti mungkin orang tua jangan mengungkapkan atau menggunakan kata-kata seperti ini, sudah ibu malas berbicara dengan kamu gitu. Mungkin saat anak bicara gagap, orang tua bilang coba bicara dengan jelas, jangan bicara seperti itu. Dan mungkin kata-kata yang memang menyakiti perasaan anak, itu yang harus dihindari oleh orang tua. Yang selanjutnya yaitu orang tua juga harus mungkin orang tua mengajari anak membaca di sini, membaca secara lantang dan membaca secara keras, karena di sini dapat meningkatkan kepercayaan diri anak dan juga dapat menstimulasi anak dalam berbicara dan berkomunikasi. Terima kasih. Itulah pendampingan pada gangguan disfasia dan pada gangguan gagap pada anak. Terima kasih.